Tarif ojek online atau ojol akan naik berkisar 8% hingga 15%. Pengguna jasa ojol menjerit, sementara driver ojol justru khawatir order akan menurun. Lalu siapa yang berkepentingan dalam kenaikan tarif ojol tersebut? Berikut informasinya. Hari Senin kemarin digelar rapat kerja Kementerian Perhubungan dengan Komisi 5 DPR RI. Dalam rapat ini terungkap pemerintah berencana menaikkan tarif ojek online atau ojol berkisar antara 8% hingga 15%. Besaran kenaikan berbeda-beda tergantung zona. Terdapat 3 zona yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa kajian sudah final, terutama untuk roda 2. Kenaikan tersebut sudah disetujui aplikator. Kendati demikian, Kementerian Perhubungan akan memanggil aplikator untuk membicarakan skema kenaikan tersebut. Pengguna jasa ojek online sendiri berbeda dalam menyikapi rencana kenaikan tarif itu. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Kalau dari sisi customer sendiri, kalau menurut saya sih sebenarnya kurang setuju ya. Karena di mana ya? Karena kan kalau seandainya harga tarif naik, jadi kayak pengeluaran juga semakin gede gitu ya. Tapi kalau untuk dari sisi drivernya itu mungkin akan lebih menguntungkan mereka dalam mencari nafkah, mencari keuntungan gitu ya. Kalau aku sih enggak ya, karena aku juga setiap kali naik ojol tuh aku suka lebihin untuk para pengemudinya, karena aku kan kayak mikir kalau kemana-mana emang mahal ya sekarang biayanya juga kebutuhan, jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Ya saya sih setuju aja ya dan kenaikan harga itu, karena ya zaman sekarang apa-apa juga semakin naik ya. Jadi untuk kenaikan harga tarif itu mungkin agak membebankan beberapa pihak ya, karena ada pelajar yang memakai mahasiswa untuk bolak-balik ke sekolah, habis itu untuk pekerja yang bolak-balik kantoran, dan kalau misalnya tarif itu dinaikin mungkin bakal ngebebanin juga sih dari individunya gitu. Analisis ketenagakerjaan mengkhawatirkan bahwa kenaikan tarif di tengah ekonomi yang lesu justru bisa kontraproduktif karena berpotensi menurunkan jumlah order. Jadi tentunya rencana ataupun gagasan untuk menaikkan ini juga harus dilihat dalam kondisi saat ini ya, bahwa daya beli menurun ya, konsumsi masyarakat kita kan di kuartal pertama juga menurun ya. Nah kemudian PHK artinya kalau dalam kondisi saat ini daya beli menurun dinaikkan itu potensi terjadinya penurunan permintaan dan akhirnya ordernya itu berkurang ya. Mereka banyak yang akhirnya tidak mendapatkan penerimaan yang relatif seperti sekarang misalnya, dan karena ya ordernya menurun. Nah ini yang tentunya harus dipertimbangkan. Kalau dinaikkan akhirnya permintaannya berkurang, artinya akan terjadi orang ojol itu, pengendara ojol di rumah, yaitu kan pengangguran juga. Sementara itu, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI menyatakan kenaikan tarif ojol tak menjamin kenaikan pendapatan pengemudi. Akar masalah dari rendahnya penerimaan pengemudi selama ini adalah potongan tarif aplikasi atau potongan plafon yang melebihi batas maksimal. Alih-alih mendorong kenaikan tarif ojol, SPAI menilai isu potongan plafon ini lebih penting diselesaikan. Analisis ketenagakerjaan Timbul Siregar sepakat bahwa untuk menaikkan kesejahteraan mitra bisa dilakukan dengan cara menurunkan persentase potongan dari 20% ke 10%. Kemudian juga tentunya menaikkan kesejahteraan itu tidak, alternatifnya hanya satu dengan kenaikan tarif ini. Ya menurut saya coba digagas pemerintah lebih tegas terkait dengan komposisi 90-10 yang selama ini kan juga dijanjikan oleh DPR gitu ya. Pemerintah harus tegas, kalau 80-20 sekarang kita mulai dengan 90-10, dan kemudian kita harus gagas juga bagaimana kesejahteraan itu dilakukan dengan instrumen jaminan sosial. Di Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2021 pasal 31, pasal 34 itu dengan sangat jelas. Pekerja ojol ini wajib didaftarkan ke BPJS Tenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Pasal 34-nya aplikator harus memastikan mereka itu terdaftar.
Faktanya ada regulasi hukum positifnya. Faktanya banyak yang belum didaftarkan. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai industri transportasi digital ini masih belum matur dan sedang mencari bentuk. Karena itu semua keputusan harus dikaji secara hati-hati dan menggunakan pendekatan teknokratis. Ya, saya melihat industri ini adalah industri yang secara ekosistem itu belum mature gitu ya. Ini adalah inovasi baru, ada begitu banyak hal yang masih mencari bentuk. Dan beberapa poin yang tadi didiskusikan itu memang merupakan variabel-variabel yang perlu kita bahas. Tetapi begini, kita juga harus lihat bahwa ini kan private ya, ini adalah produk inovasi. Jadi peran pemerintah itu idealnya adalah menjadi fasilitator, kemudian mempertemukan para pelaku, kemudian menyusun regulasi yang tidak mengekang tapi mengarahkan kepada sesuatu yang win-win bagi semua. Kita juga harus lihat gitu ya. Pertama tadi Mas Iqbal menyebutkan apakah pengguna tidak keberatan kalau ini dinaikkan. Bagi sebagian pihak yang menggunakan ini setiap hari untuk bekerja, pasti akan keberatan, terutama mereka yang dari kalangan menengah bawah. Atau satu keluarga yang punya 4 anak yang semuanya ke sekolah pakai ojol. Jadi memang kita harus pertimbangkan masa-masa. Harus ada studi yang mendalam tentang willingness to pay, tentang ability to pay. Jadi saya cenderung memandang kebijakan itu apapun bentuknya, asal secara teknokrasi itu dilakukan dengan benar, insya Allah ini akan win-win bagi semua. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam membuat keputusan, karena ini menyangkut ekosistem yang luas. Ini adalah sektor yang teramat penting kalau kita mengambil keputusan secara terburu-buru. Ini adalah sektor yang mempekerjakan banyak pihak, yang merupakan hub antar puluhan juta unit bisnis, UMKM, user, dan lain sebagainya. Saya rasa kita perlu hati-hati dan perlu mengedepankan diskusi, perlu menomorsatukan teknokrasi yang robust. Pendekatan teknokrat ini menjadi kata kunci agar putusan yang diambil bisa menguntungkan semua pihak. Lebih dari itu, pengambilan putusan juga perlu melibatkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.